Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatinaya Adis Paritiawati dengan NPM 2021 0110 4049. Tujuan saya membuat video pembelajaran tentang etika komunikasi menurut Islam untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Islam dengan dosen pengampu Pemukan Habib. Oke, membahas sebuah etika komunikasi menurut Islam. Etika sendiri menurut etimologi merupakan bahasa Yunani kuno, yaitu etos dalam bentuk tunggalnya. Etos sendiri berarti tempat tinggal, padang rumput, adat, kebiasaan, serta cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamaknya, taeta berarti adat kebiasaan. Lalu etika menurut ahli. Franz Magnisuseno menyatakan etika merupakan penyelidikan filsafat tentang bidang yang mengenai suatu kewajiban-kewajiban manusia serta tentang yang baik dan juga yang buruk. Nah, dan menurutnya bidang inilah yang disebut bidang moral. Selanjutnya membahas sebuah definisi komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication. Di antara arti komunikasi ini merupakan tentang suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang seperti tanda-tanda atau juga tingkah laku. Nah, komunikasi ini merupakan cara mengkomunikasikan ide dengan pihak lain dengan berbincang, berpidato, dan menulis, dan maupun melakukan korespondensi. Lalu komunikasi menurut ahli, yaitu Carl E. Hoffman, mengatakan komunikasi merupakan sebuah proses yang memungkinkan seseorang atau juga bisa kita sebut seperti komunikator menyampaikan sebuah rangsangan atau juga biasanya lambang-lambang verbal untuk mengubah suatu perilaku orang lain. Lalu di sini yang terakhir yang ingin saya bahas yaitu tata cara berkomunikasi menurut Islam. Bagaimana cara menyampaikan etika menurut Islam? Di sini ada 6 perkataan, yaitu yang pertama ada kaulan sadidan, kaulan baligan, kaulan masyura, kaulan laina, kaulan karim, dan juga kaulan ma'rufah. Di sini saya akan membahas satu persatu kaulan tersendiri. Yang pertama ada kaulan sadidan, yaitu perkataan yang lurus, benar, dan jujur. Kaulan sadidan ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa yaitu ayat ke-9 diceritakan yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah atau orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Lalu yang kedua, ada kaulan baligan, perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, komunikatif, dan juga mudah dimengerti. Kaulan baligan sendiri terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 63, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka, karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Lalu yang ketiga ada kaulan masyura, perkataan yang ringan. Jadi saat kita berkomunikasi baik secara lisan ataupun maupun tulisan, sebaiknya kita menggunakanlah bahasa yang sederhana, singkat dan padat agar mudah dicerna dan juga dapat dipahami. Keempat, ada kaulan laina, yaitu perkataan yang lemah lembut. Tersebut terdapat pada Quran Surat At-Toha pada ayat 44, yakni faqulallahu qawlan laina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, yang artinya maka berbicaralah kamu kedua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Islam mengajarkan kita untuk menggunakan kata-kata mulia untuk berkomunikasi dengan seseorang. Jadi ungkapan tersebut juga dapat dipahami. Nah, hal tersebut ini terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 23. Lalu yang terakhir ada kaulan ma'rufah atau juga perkataan yang baik. Kaulan ma'rufah dapat diartikan dengan pengucapan yang pantas. Kata ma'ruf berbentuk isim maf'ul yang berasal dari madinya arrafa. Ma'rufah secara etimologis merupakan
al-khair atau juga al-ihsan yang mengartikan yang baik-baik. Jadi oleh itu qaulan ma'rufah ini mengandung sebuah pengertian yang dimana ungkapan yang pantas. Jadi qaulan ma'rufah juga disebutkan Allah dalam Al-Quran pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga beginilah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.